Penunggangi ojol terbongkar, mereka kongko di dekat Guntur 49, tempat mangkal Sri Bintang. Ditulis oleh Ronindo. Keadaan di tengah bangsa ini memang lagi menghadapi tantangan berat. Bangsa kita tak sendiri, banyak negara yang direpotkan dan berdampak langsung pada ekonomi, tak terkecuali di negara-negara maju. Tapi ada pihak yang ingin mengail di air keruh dan memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi serta melemparkan ujaran bernada ancaman ke pemerintah. Ada pihak yang sudah diciduk oleh kepolisian, tapi rupanya gelombang untuk melakukan aksi yang anarkis itu tak ada hentinya. Bahkan sebenarnya sudah pernah terjadi ketika Indonesia dalam kondisi stabil sekalipun. Masih banyak pihak yang ingin mencari gara-gara, merecoki, serta terus menggalang demo secara kekerasan. Beredar sebuah video yang berisi ungkapan hati para ojol. Ekspresi itu ditunjukkan ke pemerintah dan pejabat terkait, tapi ujungnya kalimatnya berujung ancaman dan bernada provokatif. Mereka terdiri dari beberapa orang yang berkumpul dan mengakui terdampak dari wabah COVID-19. Ingat, lapar bisa membuat orang jadi beringas. Lapar bisa mematikan pikiran dan membutakan mata hati. Kalian tidak punya mata hati, tidak punya empati dan perhatian. Jangan salahkan kalau kami tidak punya akal sehat dan hati nurani. Kepada para aplikator dan Gojek, demikian salah seorang bapak memberi pernyataan tersebut dan disaksikan serta disambut dengan semangat oleh teman-temannya. Ujaran itu sangat mengerikan. Rakyat masih ada yang lebih susah dari mereka dan lebih sengsara. Ada yang di PHK dan buruh harian ada banyak yang susah makan saat ini. Tapi kok teganya ada yang menunggangi ojol, dan bisa jadi ada oknum ojol yang ikut memanfaatkan kesempatan ini. Sebenarnya ada program dari pihak Gojek ke para pengemudinya. Tapi yang mencurigakan, ada penunggang gelap di balik ojol tersebut. Pihak pemerintah harus menyelidiki dan menginvestigasi dengan seksama. Karena kalau mereka berani melempar ancaman, pasti ada yang membacking mereka. Provokasi, memanfaatkan atau mempolitisasi keadaan ini dengan segala narasi dan framing kemiskinan itu sangat mudah diduga ditujukan oleh pembenci pemerintah. Mereka dari sejak Presiden Jokowi terpilih terus mengekspos narasi kebencian dan menebar fitnah. Tak terkecuali dalam kesempatan ini mereka bergerak melalui media untuk menimbulkan keresahan. Dari ujarannya itu terlihat mereka tak memakai akal sehat. Ujungnya membenarkan kondisi saat ini untuk melakukan aksi anarkis. Ini adalah ujaran yang sudah berbau ajakan untuk melakukan kerusuhan. Pemerintah tak boleh membiarkan ujaran seperti ini yang nantinya makin dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok yang berpikiran yang sama dan seide. Mereka akan memanfaatkan pihak yang mudah terprovokasi itu untuk ikut serta dalam gerakan mereka. Dengan menunggangi ojol, maka mereka sebenarnya punya tujuan yang destruktif juga, yaitu menghancurkan citra ojol yang baik di mata masyarakat. Sudah bisa ditebak aksi itu untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada ojol. Memang ada oknum ojol juga yang nggak benar, tapi mayoritas atau secara umum masih berjuang dengan tekad DNA niat dan niat yang positif. Sedangkan provokator yang nggak jelas itu hanya memanfaatkan situasi dan membuat ojol yang baik-baik bisa kena getahnya. Terungkap, video itu terekam dengan latarnya ada sebuah bangunan yang sudah tak asing lagi namanya. Terlihat di belakang para ojol ada bangunan depan dengan papan nama terlihat jelas, yaitu tertulis Guntur 49. Guntur 49 itu sudah tak asing lagi dalam dunia perpolitikan di kubu oposisi. Rumah itu pernah disorot karena rumah ini terkait dengan Sri Bintang Pamungkas, sosok yang pernah diperiksa polisi terkait dugaan makar. Sudah tahu sejarah dan jejak serta sepak terjang Sri Bintang Pamungkas kan? Dialah tokoh yang sangat getol melemparkan ujaran makar ke pemerintah. Rumah ini berlokasi di Jalan Guntur nomor 49, Setiabudi, Jakarta Selatan. Di dalamnya ada lagi papan bertuliskan Rumah Kedaulatan Rakyat.
Subadio Sastro Satomo. Tapi bukan hanya itu, posko Rumah Guntur 49 itu sering dijadikan posko demo. Lihat saja kejadian di tahun lalu dalam aksi di bulan September. Pentolan provokator saat itu yaitu Koordinator Pergerakan Front Revolusi Indonesia, Yudi Samhudi Suyuti, ikut membuka posko di situ. Orang ini juga sangat berbahaya dan salah satu otak dan pentolan tagar ganti presiden tahun lalu. Ibaratnya kalau sudah kongko di situ, so pasti kumpulan para provokator dari berbagai latar belakang. Silahkan, sudah terungkap tempatnya dan kepolisian pasti sudah hafal. Mohon perhatian pihak terkait. Demikian kura-kura. Ditulis oleh Ronindo, dilansir dari